Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di balik pegunungan yang gelap dan jarang dijamah manusia, terdapat sebuah desa yang terlupakan oleh waktu. Desa itu dikenal dengan nama Desa Kematian. Orang-orang yang pernah mendengar namanya selalu berbicara dengan suara berbisik, takut jika nama desa itu didengar oleh siapapun. Tak ada yang tahu pasti kapan desa itu berdiri, atau siapa yang pertama kali menetap di sana. Namun, satu hal yang pasti, tak ada yang pernah kembali setelah masuk ke sana. Suatu hari, sekelompok petualang yang penasaran dengan cerita misterius tentang desa itu memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka terdiri dari 5 orang, Andi, Tio, Rina, Sari, dan Dika. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, berharap bisa membongkar misteri yang telah mengundang rasa ingin tahu mereka. Desa Kematian sudah menjadi legenda, dan mereka ingin menulis ulang kisahnya dengan penemuan mereka sendiri. Perjalanan mereka dimulai dengan rute yang biasa dilalui oleh para pendaki gunung. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitar mereka berubah. Angin mulai bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang menyesakkan. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seperti menutup jalan mereka, seakan-akan menghalangi setiap langkah yang mereka ambil. Tidak ada suara binatang, hanya kesunyian yang menekan. Pada hari ketiga perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti persimpangan jalan. Dari sini, mereka harus memilih antara 2 jalan yang mengarah ke desa. Salah satunya terlihat lebih sempit dan terjal, sementara yang satunya lebih lebar dan sedikit lebih terang. Tio, yang paling berani di antara mereka, memutuskan untuk memilih jalan yang lebih sempit. Lebih menantang, katanya, dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Namun, begitu mereka melewati belokan pertama, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Suasana menjadi semakin gelap, dan bayangan-bayangan di sekitar mereka tampak bergerak tanpa alasan yang jelas. Rina merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka, sementara Sari, yang biasanya tenang, mulai merasa tercekik oleh udara yang semakin berat. "Apakah kalian merasa itu?" tanya Sari dengan suara bergetar. Andi, yang selalu berusaha tetap rasional, mencoba untuk menenangkan mereka. "Kita hanya lelah. Kita sudah hampir sampai. Tinggal sedikit lagi." Namun, ketakutan itu sudah mulai merasuki mereka. Desas-desus yang mereka dengar tentang desa itu semakin terasa nyata. Saat mereka melanjutkan perjalanan, jalan semakin sempit dan licin. Batu-batu besar yang tersebar di sepanjang jalan tampak seperti bekas pijakan manusia, namun tak ada seorang pun yang tampak di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam, dan rasa takut mulai menyelimuti mereka satu persatu. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menarik mereka ke belakang. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah bangunan tua di kejauhan, dikelilingi oleh kabut tebal yang perlahan-lahan menutupi seluruh pemandangan. Bangunan itu tampak seperti sebuah gerbang besar, terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk dimakan waktu. Ada tulisan di atasnya, namun tulisan itu tampak samar dan hampir tak terbaca. "Apakah itu gerbang desa?" tanya Dika dengan suara ragu. Andi mengangguk. "Sepertinya begitu. Kita sudah sampai." Mereka melangkah ke arah gerbang, dan begitu mereka melewatinya, suasana seketika berubah. Hawa dingin yang menusuk langsung menyambut mereka, membuat tubuh mereka menggigil. Jalan di depan mereka tampak kosong. Hanya ada rumah-rumah kecil yang terbengkalai dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang terbuka lebar. Tidak ada suara sama sekali, tidak ada aktivitas yang terlihat. "Ini aneh," bisik Tio. "Seharusnya ada orang di sini, bukan?" Rina menggenggam tangan Sari dengan erat. "Aku merasa ada yang tidak beres." Andi mencoba untuk tetap tenang. "Mungkin mereka baru saja pergi. Kita harus cari petunjuk." Mereka melangkah lebih dalam ke dalam desa. Setiap rumah yang mereka lewati tampak sama, seakan tidak ada kehidupan yang pernah singgah di sana. Di sudut jalan, ada sebuah papan yang tertulis dengan darah, "Jangan pernah kembali." Papan itu tergantung dengan cara yang aneh,
seperti sengaja diletakkan di sana untuk memperingatkan mereka. Sari menarik nafas dalam-dalam. Kita harus pergi dari sini. Ini bukan tempat yang aman. Namun, Andi tetap mengabaikan peringatan itu. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur begitu saja. Saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Keras dan berat, seperti seseorang yang berjalan dengan tujuan yang jelas. Mereka berbalik, namun tak ada siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal dan rumah-rumah yang sunyi. Tiba-tiba, dari salah satu rumah yang tampak lebih besar, sebuah bayangan melintas. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun wajahnya sulit dikenali karena tertutup oleh kegelapan. Ketika bayangan itu berhenti, terdengar suara yang serak dan lambat. "Selamat datang di desa kematian." Suara itu terdengar bergema di udara. Mereka semua terdiam, saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap, namun mereka tidak bisa mundur. Desa itu telah menunggu mereka. Suara yang serak itu mengalun lebih dalam, meresap ke dalam tulang-tulang mereka. Sejenak, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin dan menyesakan, membuat setiap napas menjadi sulit. Andi, yang semula berusaha tegar, kini mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Tio, yang selalu berani, tampak ragu. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu perlahan-lahan muncul dari balik rumah besar yang hampir runtuh. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tersembunyi di bawah tudung yang tertutup rapat. Ketika dia mendekat, mereka merasakan aura yang begitu berat. Seakan setiap langkahnya menggerus rasa aman yang mereka miliki. "Jangan mendekat," Rina berbisik. Wajahnya pucat pasi. Namun, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Tanpa berkata-kata, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke dalam desa. "Ikuti aku," ucapnya. Suaranya begitu tenang namun mengandung kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Dengan hati-hati, mereka mengikuti langkah sosok itu yang melangkah tanpa suara. Setiap detik terasa semakin lama, dan suasana semakin sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung, bahkan gemerisik daun pun tak terdengar. Hanya langkah mereka dan langkah sosok itu yang memenuhi udara yang tebal. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka, di mana sebuah bangunan besar yang tampak seperti kuil berdiri dengan angkuh. Di sekitar bangunan itu terdapat banyak patung-patung dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Wajah yang penuh penderitaan. Wajah yang seakan mengingatkan mereka akan kematian. Sosok itu berhenti di depan pintu kuil. "Disinilah kalian akan tahu mengapa kalian datang," katanya dengan suara berat. Andi menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Apa yang kita lakukan di sini? Kenapa kita dibawa ke tempat ini?" Sosok itu mengangkat tangannya sekali lagi, dan tiba-tiba pintu kuil terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang membuat tulang mereka seakan meremang. "Masuk," perintahnya. Dengan ragu, mereka melangkah masuk ke dalam kuil yang gelap. Di dalam, sebuah altar besar terletak di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Di atas altar itu, ada sebuah buku tua yang tampak sangat usang. Saat mereka mendekat, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa di halaman-halamannya terdapat tulisan yang tampaknya sudah usang, hampir tidak terbaca. Namun, tak lama kemudian, mereka merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Bayangan-bayangan gelap melintas cepat, seolah-olah mengikuti setiap gerakan mereka. Rina meraih tangan Sari, sementara Tio, yang mulai merasa cemas, berbisik, "Apa yang terjadi di sini? Apa ini semua?" Suara langkah kembali terdengar di belakang mereka. Sosok yang membimbing mereka mulai berbicara lagi, namun kali ini suaranya terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. "Kalian telah melanggar larangan," ucapnya dengan suara yang penuh kebencian. "Kalian telah menginjak tanah yang tak seharusnya kalian jejakkan." "Larangan apa?" tanya Andi dengan suara parau. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti desisan ular. Desa ini dipenuhi dengan mereka yang tak bisa lepas dari kutukan. Mereka yang datang akan dihukum, dan tak ada yang bisa kembali.
Kalian akan menjadi bagian dari kami. Saat itu, buku tua di altar mulai terbuka dengan sendirinya. Halaman-halamannya berbalik cepat seakan ada kekuatan yang menggerakkan buku itu. Sebuah suara rendah yang berasal dari dalam buku terdengar jelas di telinga mereka. Kalian akan tetap berada di sini, selamanya. Mata mereka terbeliak. Pintu kuil yang semula tertutup rapat kini terbuka lebar. Dan dari luar, bayangan-bayangan hitam mulai mengintai mereka. Sesuatu yang jahat, tak terlihat namun sangat terasa, perlahan-lahan mendekati mereka. Tidak ada jalan kembali. Mereka terjebak dalam kutukan yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Ketakutan mereka semakin membesar saat bayangan-bayangan gelap itu mendekat. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dengan udara semakin menyesakkan. Mereka merasa terperangkap, tidak bisa bergerak, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak tampak. Sosok di depan mereka, yang semula hanya berdiri diam, kini mulai bergerak lebih dekat. Wajahnya tetap tersembunyi di bawah tudung jubah hitamnya. Ini tidak nyata, bisik Tio, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Kita bisa keluar dari sini. Kita pasti bisa. Namun, kata-katanya hanyalah bisikan yang tenggelam dalam kebisuan yang menakutkan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin sulit. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Suara gemerisik datang dari arah belakang mereka. Suara itu semakin mendekat, penuh dengan bisikan yang tak bisa mereka pahami. Tidak ada jalan keluar. Suara sosok itu terdengar lagi. Kali ini lebih mendalam dan penuh tekanan. Desa ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi. Kalian akan menjadi bagian dari kami, seperti yang lainnya. Rina, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres, mulai menangis. Tidak, kami tidak mau menjadi seperti kalian, teriaknya. Kami ingin keluar. Namun, saat Rina berbicara, suara yang sama, berbisik dari arah yang tak terlihat. Kalian sudah terlambat. Kalian sudah terpilih. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju dan mengangkat kedua tangannya ke udara. Di saat yang sama, pintu-pintu kuil yang sebelumnya terbuka lebar itu tertutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Kegelapan yang begitu rapat, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Andi menggenggam tangan Tio dengan erat. Kita harus cari cara untuk keluar. Pasti ada jalan keluar. Namun, tak ada yang menjawab. Di balik kegelapan itu, suara desisan aneh mulai terdengar. Seperti ada ribuan bibir yang berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Lalu, dari sudut ruangan, mereka bisa melihat cahaya yang sangat lemah, seperti lampu yang hampir padam. Mereka bergerak menuju cahaya itu, berharap itu bisa menjadi jalan keluar. Setiap langkah mereka semakin dipenuhi dengan rasa cemas yang mencekam, namun mereka terus maju, berusaha menepis ketakutan yang semakin meresap ke dalam hati mereka. Ketika mereka sampai di sumber cahaya, mereka mendapati sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik dinding batu. Pintu itu terlihat tua, terkunci dengan rantai yang besar dan kuat. Di atas pintu itu, ada sebuah tulisan yang terlihat baru, seakan baru ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tio meraih rantai itu dan mulai mencoba membukanya, tetapi tak ada gunanya. Rantai itu terlalu kuat. Kita tidak bisa. Ini tidak akan terbuka. Serunya dengan suara yang penuh keputusasaan. Tiba-tiba, suara langkah-langkah berat terdengar kembali. Kali ini jauh lebih dekat. Sosok yang membawa kutukan itu muncul lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Matanya, yang tidak terlihat, menatap mereka tajam dari balik tudungnya. Kalian tidak mengerti, katanya dengan suara dingin. Kalian sudah berada di sini, di tempat yang telah memilih kalian. Tidak ada yang bisa keluar. Dan begitu kalimat itu diucapkan, mereka merasa dunia di sekitar mereka mulai berputar. Mereka merasakan tubuh mereka menjadi lemas, seakan kekuatan tak terlihat mulai menghisap energi mereka. Sari terjatuh pertama kali, diikuti oleh Rina, yang terduduk dan menangis tanpa suara. Dika hampir terjatuh, tetapi Andi yang berusaha tetap tegar menariknya untuk tetap berdiri. Di luar, kabut semakin tebal,
seakan menghapus jejak-jejak terakhir mereka. Desa kematian tetap berdiri tegak, menjaga rahasia kelamnya. Dan di dalam kuil itu, hanya ada keheningan yang mencekam, seperti menunggu jiwa-jiwa yang baru untuk datang dan menjadi bagian dari kutukan abadi. Tak ada yang pernah benar-benar kembali dari desa kematian. Mereka yang berani menginjakan kaki di sana, akan hilang selamanya, dan menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah terungkap.